menurut temuan Inspektorat Pemda Kabupaten Karo, seharusnya video itu nilainya nggak 30 juta. Berapa nilainya? Ternyata menurut hasil audit nilainya adalah 24,1 juta. Nah, kalau Amsal ngerjain 20 video, ada margin 5,9 juta, dikumulasikan dapatlah nilai kerugian negara 202 juta. Yang mana kerugian ini tidak dibuktikan dengan mekanisme transaksi, tidak dibuktikan dengan aliran dana, tidak dibuktikan dengan beberapa hal yang kalian pahami tentang tindak pidana korupsi. Dan kalian nggak usah mikir kejauhan soal bagaimana angka 24,1 juta ini didapatkan dan kenapa dia berbeda dari 30 juta yang dianggarkan oleh Amsal. Kita nggak bicara materi pengadaan level advance ya untuk memahami ini, karena buat teman-teman di pengadaan pasti tahulah alat ukur pengadaan barang dan jasa itu berbeda ya. Metodologinya juga berbeda, apalagi kita ngomongin HPS, Pagu, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana angka 24,1 juta ini didapatkan, teman-teman? Didapatkan dengan menggratiskan atau menolkan biaya editing, biaya mikrofon, cutting, dan ide. Jadi menurut Inspektorat Pemda Karo ini, yang namanya editing itu harusnya gratis. Yang namanya clip on atau mikrofon itu harusnya gratis, yang namanya idea itu harusnya gratis, yang namanya cutting itu harusnya gratis. Maka dapatlah nilai 24,1 juta itu. Dan ini mereka sebut sebagai audit real cost. Wow, audacity ya. Sekarang ya udah, kita gak usah bahas repot-repot atau jauh-jauh dulu ya. Kita bahas pakai common sense aja. Bapak Ibu Inspektorat, kok ya bisa biaya editing itu? No? Lu harus bayar editor, lu harus pakai tools, lu harus pakai software, dan di banyak kasus lu harus beli lagu yang mau dulu pakai, asal Bapak Ibu tahu ya. Jangan kita ngomongin soal video profile, jangan kita ngomongin soal high value production gitu. Lu ngedit untuk konten Instagram atau TikTok lu pakai CapCut. Untuk dapat fitur fullnya lu pun harus bayar. Kok ya bisa editan itu nol tuh gimana? Dan yang namanya produksian, editing atau post produksi itu salah satu pos yang menelan biaya paling besar. Nggak mungkin nol, bahkan video sederhana sekali. Terus kedua, ini juga konyol, masalah clip on, masalah mic dianggap nol. Artinya apa? Artinya dia mikir kamera itu nggak perlu clip on eksternal, nggak perlu ada mic, suaranya bakal bagus gitu. Jadi dinolkan aja. Bapak Ibu, dalam pembuatan video kita perlu sound eksternal, kita perlu perekam eksternal supaya bagus, supaya bulat. Nggak bisa dari device doang, nggak bisa. Bisa tapi jelek banget. Dan di video itu jelas ada mic-nya, ada clip-on-nya. Kok ya dibikin nol itu gimana? Nah, ini baru bisa jadi masalah nih kalau kita bicara pengadaan. Misalnya dia bilang ada biaya clip-on sekian, tapi ternyata di video itu clip-on-nya nggak dipakai, suaranya bapuk gitu kan. Itu bisa jadi masalah. Atau kedua, dia bilang biaya editing sekian, tapi ternyata yang dikasih raw material doang, footage rekamannya doang, footage mentahnya doang. Tapi dia klaim biaya editingnya. Itu bisa. Ini editingnya ada, clip-on-nya ada, lu bikin nol. Dan lu auditor, lu pemeriksa, lu jaksa. Kok ya bisa? Dan yang lebih konyol lagi teman-teman, kasus ini nggak berangkat dari temuan audit tahunan gitu loh. Dari laporan